Halo Sobat AdSense, salam pintar! Kembali lagi dengan aku Kadit, tutor Bahasa Inggris adsense.id. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas soal-soal UTBK SNBT Literasi Bahasa Inggris. Tunggu apa lagi? Langsung aja kita bahas soalnya. Let's go! Oke, sekarang kita bahas soal nomor 1. Untuk pertanyaan nomor 1, oke, sebelumnya ini teksnya adalah perbandingan dua teks ya, teks 1 dan teks 2. Oke, pertanyaannya according to text 1, oke, teks 1 ya. Berarti kita hanya cari jawabannya hanya di teks pertama saja. Which of the following is not the reason, hati-hati ya, yang bukan alasan kenapa Sanyan digunakan oleh Nengi Omuku. Oke, jadi yang diminta adalah yang bukan merupakan alasannya. Kita cek ke teks pertama. Nah, di sini dijelaskan mengenai artworks ya. 3 large artworks oleh seniman Nengi Omuku. Oke, kemudian di sini kita lihat ada kata reason di sini ya, Omuku's reason. Kemudian other strips, paintings, give soul to my work. Oke. Kita cek apakah di pilihan jawabannya A, high quality canvas. Kita coba lihat ya, apakah ada di sini high quality canvas, high quality. Oke, di paragraf 1 tidak ada kata high quality. Oh, di sini ada ya. When I moved back to Nigeria, I couldn't find high quality canvas. And I was also really fascinated by how as Nigerians we identify ourselves through our clothes. However, she found Sanyan more appealing than other more contemporary fabrics. Artinya kemungkinan dia pertimbangannya Nengi Omuku memilih Sanyan ini adalah salah satunya karena dia menemukan bahwa Sanyan ini dibandingkan dengan bahan-bahan lainnya termasuk yang kualitas tinggi. Jadi untuk jawaban yang A ini masih benar ya. Kemudian is a thick Nigerian fabric. Thick Nigerian fabric ada di thick Nigerian fabric. Oke, ini ya. Sanyan. Nah, a thick traditional Nigerian fabric. Berarti jawaban yang B ini masih benar. Give soul to the painting. Nah, ada kata soul to the painting. Oh, ini ya, the fact I'm painting on a vintage surface. Vintage surface yang di sini yang dimaksud adalah si Sanyan ini ya. Give soul to my work. Artinya ini sudah tepat ya. Give soul to my work. Jawaban yang C masih benar ya. Kemudian is a pre-colonial textile from Nigerian. Pre-colonial ada di paragraf paling terakhir ya. I'd never seen a pre-colonial Nigerian textile before and it looked quite similar to linen. Nah, berarti yang dibahas di sini sebenarnya adalah si Sanyannya ya. Jadi dia merasa kagum bahwa dia sebelumnya belum pernah melihat pre-colonial Nigerian textile sebelumnya sebelum dia melihat si Sanyan ini. Artinya jawaban yang D itu masih benar. Yang salah adalah di sini dikatakan has a better quality compared to linen. Padahal di paling terakhir dikatakan it looked quite similar to linen. Similar. Berarti tidak dikatakan ini lebih baik ya kualitasnya. Maka jawaban yang tepat untuk nomor 1 ini adalah jawaban yang E. Oke, lanjut soal nomor 2. Baik, pertanyaan nomor 2 adalah which of the following is the best main idea of text 1? Yang manakah yang merupakan main idea yang paling tepat ya untuk teks pertama? Nah, tadi kan kita membahas di nomor sebelumnya ya, di nomor 1 itu adalah tentang alasan-alasan dia menyebutkan alasan-alasan si Nengi Omuku ini menggunakan Sanyan. Nah, kecuali yang mana gitu ya. Nah, kalau kita cek tadi ya, teman-teman semua di sini
Di paragraf 1 ada alasan kenapa Nengi Omuku menggunakan sanyan, yaitu tadi ada yang give soul to his atau her work di sini ya. Kemudian di sini ada take traditional Nigerian fabric. Kemudian di paragraf keduanya juga pre-colonial Nigerian textile. Lalu ada juga yang high quality canvas ya. High quality canvas artinya alasan-alasan dia kenapa menggunakan sanyan ini ada di kedua paragraf yang ada di teks pertama. Berarti kemungkinan kata kuncinya di sini adalah mengenai alasannya dia menggunakan sanyan. Yang jelas sih kata sanyan harus ada ya di main idea. Nah, kalau kita lihat di pilihannya, Oke. Jawaban yang A, sanyan ada. Jawaban yang B, tidak ada sanyan, artinya nggak mungkin jawabannya yang B. Yang C, for Nengi Omuku, the fabric chosen is less important compared to the painting itself. Tidak menyebutkan juga si kata sanyannya. Ya, berarti dia juga salah. Jawaban yang D, the use of sanyan by Nengi Omuku is meant to popularize it among painters. Ada kata sanyan di sini. Yang E, sanyan is good as canvas to be used as the base of painting. Jawaban A, D, dan E semuanya ada kata sanyan. Kenapa? Karena kita lihat di sini ya. Yang dibahas di teks pertama utamanya adalah mengenai sanyan. Ya, yang digunakan oleh si Nengi Omuku ini. Oke. Nah, apalagi kata kuncinya yaitu adalah tadi yang mengenai alasan penggunaannya. Karena itu, jawaban yang tepat untuk nomor ini adalah yang A, karena dikatakan there are some reasons why sanyan dipilih untuk menjadi fabriknya. Ya, untuk lukisannya si Nengi Omuku ini. Ya, jadi yang tepat jawaban yang A. Oke, lanjut soal nomor 3. Pertanyaan nomor 3 yaitu adalah which of the following best restates the statement they will also receive a certificate of authority and official instructions for installing the work in text 2 paragraph 2. Soal di sini adalah restates the statement. Ini berarti soal mengenai paraphrase ya. Dari antara pilihan A, B, C, D, E yang diberikan, yang manakah kalimat yang artinya sama persis dengan kalimat yang disebutkan di soal ini, yaitu kalimat di teks kedua di paragraf 2, kalimat keduanya ya, yang ini they will also receive a certificate of authenticity and official instructions for installing the work. Cara untuk menjawab soal seperti ini adalah dengan kita mengartikan dulu kalimat yang diminta oleh soal. Ya, baru nanti kita cek di antara pilihan A, B, C, D, E itu yang mana yang secara arti paling sama ya. Yaitu kita lihat yang A, sebelum kita ke yang A, kita artikan dulu ya. Mereka juga akan menerima sertifikat otoritas ya, dan instruksi resmi untuk memasang karyanya tersebut. Kita lihat yang A, the work should be installed by paying attention to the original guidelines received and the original certification issued. Seharusnya diinstal dengan memperhatikan. Tidak disebutkan sama sekali di kalimat aslinya ya. Jadi yang A tidak benar ya. Ini yang bikin salahnya. Kemudian jawaban yang B, a certificate of authenticity will also be given to install the work. They should ask the official who writes the manual. Nah, jawaban B juga salah. Ini yang bikin salahnya ya. Should ask the official who writes the manual. Petugas yang menulis cara untuk memasangnya. Nggak disebutkan kan kalau mereka seharusnya menanyakan atau bertanya kepada si petugasnya ini. Jawaban B tidak tepat. Yang C, a document of originality and authorized directions for putting the work in place will also be given to them. Ini bisa jadi jawabannya ya.
Yang D, kita bandingkan, yang D, a letter of originality that contains the formal directions to build the work will also be given to them. Yang D ini jelas salah juga. Kenapa? Karena ada perbedaan. Yang diberikan adalah certificate of authority, sertifikatnya atau letternya ini ya. Kemudian diberikan juga instruksi resminya. Jadi ada dua hal yang diberikan. Sedangkan yang D dikatakan di situ letter of originality mengandung di dalamnya ada formal directions. Nah, ini kan beda arti ya. Makanya tidak tepat untuk menjadi jawaban di nomor ini ya. Kemudian yang E, to set the work in place, formal instructions and license will also be provided. Nah, ini ada yang kurang, yaitu adalah diberikannya pada siapa? Nggak ada kata they atau them ya. Makanya jawaban E juga salah. Yang tepat adalah yang C, lengkap ya. Document of originality, authorized directions, putting the work will also be given untuk siapa? Ke mereka. Karena di sini ada karena di sini ada they-nya ya. Oke, yang tepat jawaban yang C. Oke, lanjut soal nomor 4. Baik, pertanyaan untuk nomor 4 adalah according to text 2, the purpose of providing a certificate of authenticity, tujuan untuk ya menyediakan sertifikat keaslian ya, authenticity untuk apa menurut teks kedua. Di sini yang ada authenticity itu pastinya di paragraf kedua ya. Ini sebelumnya ini teksnya adalah mengenai sebuah karya seni yang tentunya sangat berbeda dengan yang ada di teks pertama tadi, menggunakan sanyan ya oleh Nengi Omuku, kali ini oleh seniman Maurizio Cattelan. Mungkin Sobat SN pernah mendengar sebelumnya ya, ada sebuah karya dulu yang sempat viral ya, yaitu ada sebuah pisang yang ditempelkan ke tembok menggunakan lakban ya. Nah, karyanya ini judulnya adalah Comedian ya, Surreal Creation. Nah, dikatakan di sini on Friday, auction house Sotheby's, aku nggak tahu cara baca gimana, Sotheby's atau Sotheby's ya, announce 1 million to 1.5 million dollar. I doubt that it will be sold at this high price. For their money, the winning bidder will receive a roll of duct tape and 1 banana. Jadi yang dikatakan seninya di sini bukan si karyanya itu, bukan hasil karyanya pisang ditempelkan ke lakbannya itu ke tembok ya, bukan, tapi adalah idenya, konsepnya yang dijual di sini adalah sebuah konsepnya. Makanya dikatakan comedian is a conceptual artwork. The physical materials replaced with every installation. Karena kan pisang itu pasti akan membusuk, ya kan? Ketika pisangnya membusuk, sudah tidak bisa lagi digunakan, maka akan diganti dengan pisang yang lain, pastinya ya, yang masih segar. Oke. Oleh karenanya, kenapa ini akan diberikan bagi yang menang ya, selain mendapatkan lakban dan juga pisangnya, mereka juga akan mendapatkan sertifikat keaslian dan juga instruksi pemasangannya yang official, yang resminya. Karena tadi ini adalah karya seni yang konseptual atau berdasarkan ide, bukan hasil nyatanya. Ya, artinya apa? Hasil karyanya tersebut bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan. Kenapa diganti sesuai kebutuhan? Karena tadi pisang itu bisa membusuk, bisa diganti dengan pisang berikutnya. Ya, atau kalau misalkan lakbannya sudah tidak terlalu menempel, bisa diganti juga. Oke. Nah, jawaban A, state that the artwork is genuine. Bisa jadi karena tadi dikatakan ya bahwa karya seninya ini sebenarnya bukan hasilnya itu ya, bukan hasil nyata barangnya, tapi adalah idenya. Kemudian yang B, provide directions to install the artwork. Ini salah karena B dan certificate of authenticity adalah dua hal yang diberikan kepada pemenang lelangnya tadi. Jawaban B salah. Ya, bukan alasannya atau tujuannya ya. Kemudian yang C, inform that the artwork uses real materials. Nah, ini juga salah. Bukan menyatakan dia menggunakan material asli, bukan, tapi untuk menunjukkan bahwa kepemilikan keaslian dari kepemilikannya, bukan keaslian dari si bahannya tersebut ya.
Yang D, help the owner to get new buyer in the future, jelas salah. Ini tidak dikatakan di paragraf kedua sama sekali. Kemudian yang E, explain that comedy is a conceptual artwork. Nah, memang komedi ini adalah conceptual artwork, tapi tujuan diberikan sertifikat keasliannya bukan untuk menjelaskan ini adalah conceptual artwork, tapi untuk menjelaskan bahwa karyanya tersebut ketika sudah dibeli oleh orang, ya, ini adalah hal yang genuine, bahwa itu adalah yang aslinya. Makanya yang tepat adalah jawaban yang A. Itu dia. Oke, sekarang soal nomor 5. Pertanyaan nomor 5 yaitu adalah, which of the following statements from text 2 shows the author's negative attitude toward the value of the artwork? Kata kunci adalah pandangan negatifnya ya terhadap nilai dari si seni tersebut ya. Apakah yang A, when a banana duct tape to a wall sold bla bla, ini social media upload and out debate about the meaning of art and should. Nah, ini tidak tepat ya, karena hanya dikatakan hanya memunculkan debat saja. Ini bukan sesuatu yang udah pasti negatif ya. Ini tidak tepat. Untuk yang B, I doubt that it will be sold at this high price. Ini kemungkinan ya, karena ada kata-kata yang negatif di sini. Doubt ini kan artinya meragukan ya. Dia meragukan akan bisa terjual dengan harga yang mahal. Sedangkan yang C, for their money winning bidder ini receive roll of duct tape and one banana, jelas tidak ya, tidak ada kata-kata negatif di situ. Yang D, confirm ke CNN bahwa lakban dan juga pisangnya ini tidak ada yang original. Nah, ini tidak menunjukkan apakah benar-benar negatif ya. Jadi dia juga salah. Yang E, when they displayed six figure as asking price. Nah, ini juga tidak ada yang menjelaskan di kata-katanya ya bahwa ini sesuatu yang negatif. Yang tepat jawabannya adalah jelas yang bravo, bahwa si penulis dia meragukan bahwa karya seni ini yang pisang ditempelkan ke lakban ya, ditempelkan ke tembok dengan lakban ini akan bisa terjual dengan harga yang tinggi. Itu dia jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 6. Pertanyaan nomor 6 yaitu adalah, which of the following is the best synthesis of the two text? Ya, kesimpulannya lah inti dari kedua teksnya ya. Jadi yang mana yang paling menggambarkan keseluruhan dari gabungan kedua teks tadi. Teks pertama yaitu mengenai bahan sanyan yang digunakan oleh Nengi Omuku ya. Ini bahan sanyan digunakan oleh seniman bernama Nengi Omuku untuk membuat karya seninya ya. Oke, kemudian yang di paragraf di teks kedua maksudnya, yaitu ada seniman bernama Maurizio Cattelan membuat karya seni komedian menggunakan barang-barang ya yang sebenarnya bisa dapat digantikan, karena yang dia pakai itu adalah pisang dan juga lakban ya. Nah, di sini dia dikatakan could be replaced as per the artist instructions. Oke. Yang A, materials can be so important in artworks like Nengi Omuku's paintings that they are not replaceable, yaitu dia membahas tadi tentang sanyannya. Ya, karena sanyan ini adalah base dari karya seninya ya. Untuk buat karya seni yang bagusnya dia menggunakan sanyan ini tadi ya, dengan alasan-alasannya. Kemudian yang di teks kedua, dia ini menggunakan material yang dapat digantikan setiap pemasangannya. Beda dengan tadi yang sanyan, itu tidak tergantikan. Kalau ini masih bisa digantikan dengan bahan lainnya. Seperti kalau pisangnya sudah busuk, bisa digantikan. Ya. Yang A, ini kemungkinan jawabannya benar. Yang B, spend a lot of time looking for appropriate fabric for her artwork, while Maurizio Cattelan did totally think of something which is important. Ini tidak tepat karena tidak membahas secara spesifik ini mengenai materialnya ya. Di sini appropriate fabric dia lebih fokusnya pada spend a lot of time-nya. Oke, lebih ke usaha mencari
fabrik atau bahan seni yang paling terbaiknya. Maurizio Cattelan tidak memikirkan hal ini. Tidak disebutkan di teks kedua, dia hanya tiba-tiba muncul saja ide yang surreal, ya, yaitu langsung menggunakan tadi pisang dan lakbannya. Yang C, Nengi Omuku and Maurizio Cattelan believe that physical materials of their works should always be of high quality to produce excellent artworks. Yang C ini, yang berpikiran seperti ini adalah Nengi Omuku, sedangkan Maurizio Cattelan tidak. Ya, karena tadi dia bisa menggantikan pisangnya dengan pisang manapun, ya, yang dibeli dari supermarket manapun bisa untuk menggantikan karya seninya yang sudah ada, ya, pisang sudah dipasang itu kalau sudah busuk digantikan dengan pisang dari grocery store atau dari swalayan gitu, ya, bisa. Jadi jawaban C ini juga salah. Oke. Yang berpikir seperti itu hanya si Nengi Omuku, ya. Yang D, Nengi Omuku and Maurizio Cattelan use different tools, jelas, in producing their artworks, but both share an attachment to their ethnic identities. Yang D ini juga salah karena yang attachment to their ethnic identities itu hanya si Nengi Omuku, yang dia menggunakan bahan-bahan, ya, yang tentunya identik dengan negaranya dia, yaitu Nigeria. Makanya dia salah. Sedangkan yang E, both text 1 and text 2 discuss the value of integrating excellent physical materials in creating beautiful artworks. Nah, ini tidak tepat karena yang teks pertama jelas dia mengutamakan physical materialsnya. Sedangkan kalau yang E, dia tidak mengutamakan excellent-nya atau tidak, karena yang dia jual di situ bukan si barangnya, bukan materialnya, tapi adalah konsepnya, idenya, yaitu menempelkan pisang ke tembok dengan lakban. Jadi tidak memikirkan physical materialnya di sini untuk teks kedua. Maka jawaban E salah. Maka yang tepat jawabannya adalah yang A. Itu dia. Nah, itu dia tadi pembahasan soalnya. Gimana? Sudah paham semuanya? Kira-kira selanjutnya kita akan bahas soal apa lagi ya? Nantikan video berikutnya. Sampai jumpa. Salam pintar.